Listrik dinamis. Ini adalah materi fisika untuk jenjang sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Di dalam listrik dinamis sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah arus searah, yang kedua adalah arus bolak-balik. Pada materi ini yang akan kita bahas adalah untuk yang arus searah. Beberapa hal yang akan kita bahas di listrik dinamis arus searah. Yang pertama ini adalah arus listrik, kemudian tegangan, kemudian hukum Ohm, dan hambatan. Selain itu, kita nanti juga akan membahas hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Yang mana hukum Kirchhoff nanti akan berhubungan dengan rangkaian arus listrik, rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian campuran, jembatan Wheatstone, dan rangkaian delta atau delta star. Kemudian kita nanti juga akan menghitung untuk daya listrik dan energi listrik. Pertama-tama yang akan kita bahas pada video ini adalah hubungan dari arus listrik, tegangan, hukum Ohm, dan hambatan. Kita mulai dari arus listrik. Sebelum kita masuk ke definisi arus listrik, pertama-tama harus kita pahami terlebih dahulu bahwa rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua. Pertama adalah rangkaian listrik terbuka dan kedua rangkaian listrik tertutup. Apa itu rangkaian listrik terbuka dan apa itu rangkaian listrik tertutup? Untuk memudahkan ini akan kita beri sebuah sketsa kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini rangkaian listrik terbuka itu adalah suatu rangkaian yang belum terhubung dengan sumber tegangan. Sehingga di situ bisa dilihat ada sebuah lampu di mana di situ lampunya belum menyala karena belum terhubung dengan sumber tegangan. Kemudian untuk rangkaian listrik tertutup, ini adalah suatu rangkaian yang sudah terhubung dengan sumber tegangan. Sehingga di situ bisa dilihat bahwa ada sebuah lampu yang di situ menyala. Sehingga di sini untuk arus listrik sendiri bisa kita definisikan sebagai aliran muatan-muatan listrik pada suatu rangkaian tertutup. Yang di sini arus listrik dapat timbul karena adanya tegangan atau beda potensial dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kaitannya dengan arus listrik, maka kita akan membahas juga tentang kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik pada suatu penampang konduktor tiap satuan waktu. Kurang lebih definisinya adalah seperti ini, sehingga di sini untuk kuat arus listrik sendiri, rumusnya itu adalah I sama dengan Q per T. Dengan di sini untuk I, ini adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian untuk Q, ini adalah muatan, satuannya coulomb. Dan untuk T, ini adalah waktu, satuannya second. Sehingga di sini kuat arus listrik sama dengan jumlah muatan listrik pada suatu penampang tiap satuan waktu dibagi dengan waktu. Dan kaitannya dengan kuat arus listrik, maka ini akan kita bahas untuk rapat arus listrik. Namun sebelum kita masuk ke rapat arus listrik, maka di sini akan kita beri suatu contoh. Misalkan sebuah arus listrik mengalir pada sebuah konduktor yang berbentuk seperti tabung ini, maka pada prinsipnya kuat arus dipengaruhi oleh sumber arus. Bentuk penampang tidak mempengaruhi kuat arus, namun bentuk penampang mempengaruhi rapat arus. Apa itu rapat arus? Rapat arus sendiri itu adalah kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan luas. Sehingga di sini berlaku sebuah rumus J sama dengan I per A. Dengan di sini untuk J ini adalah rapat arus, satuannya adalah ampere per meter kuadrat. Kemudian untuk I ini adalah kuat arus, satuannya ampere. Dan untuk A ini adalah luas penampang, satuannya adalah meter kuadrat. Jadi di sini rapat arus adalah
kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan luas. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Dalam waktu 1 menit 40 detik, sebuah konduktor yang memiliki bentuk luas penampang lingkaran memiliki jari-jari 0,1 desimeter. Dilewati muatan listrik 9,42 coulomb. Tentukan A. Kuat arus listrik, B. Rapat arus listrik. Baik, jadi di sini pertama-tama kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Waktu ini adalah T sama dengan 1 menit 40 detik. 1 menit ini adalah 60 detik. Sehingga di sini 60 ditambah 40 hasilnya adalah 100 detik atau 100 second. Kemudian di sini memiliki jari-jari 0,1 desimeter. Kita tulis 0,1 desimeter. Karena satuan SI-nya itu adalah meter, sehingga dari desimeter kita jadikan meter, itu adalah 0,01. Jadi di sini dari 0,1 desimeter ke meter ini adalah 0,01. Atau di sini bisa kita tulis menjadi 1 dikalikan 10 pangkat min 2. Kemudian untuk muatannya adalah Chi, lambangnya sama dengan 9,42 coulomb. Untuk yang pertama, kuat arus listrik ini adalah I sama dengan Chi per T. Kuat arus sama dengan muatan dibagi dengan waktu. Untuk muatan di sini ada 9,42 coulomb dibagi dengan 100. Hasilnya itu adalah 0,0942 ampere. Maka di sini untuk jawabannya kuat arus listrik ini adalah 0,0942 ampere. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk rapat arus, rumusnya adalah J sama dengan I per A. Rapat arus sama dengan kuat arus dibagi dengan luas penampang. Karena di sini luas penampangnya lingkaran, maka di sini bisa kita tulis menjadi pi R kuadrat. Kita masukkan angkanya. Untuk I kuat arus ini adalah 0,0942 ampere. Kemudian Pi kita ganti dengan 3,14. Dan untuk R kuadrat atau jari-jari kuadrat ini adalah 1 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka di sini 1 dikali 10 pangkat min 2 ini dikuadratkan, hasilnya adalah 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 apabila di sini kita pindah ke ruas atas, hasilnya adalah 10 pangkat 4. Dan untuk 0,0942 dibagi dengan 3,14 hasilnya adalah 0,03. Dikali 10 pangkat 4 hasilnya adalah 300 ampere per meter kuadrat. Sehingga di sini untuk yang B, rapat arusnya adalah 300 ampere per meter kuadrat. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita bahas untuk tegangan atau beda potensial dan hukum Ohm. Untuk tegangan atau beda potensial kurang lebih adalah besarnya beda potensial listrik ujung-ujung penghantar yang berhambatan tetap sebanding dengan kuat arus. Atau di sini bisa kita ringkas menjadi listrik yang mengalir melalui penghantar tersebut dijaga tetap. Kaitannya dengan ini, tegangan dan beta potensial, maka di sini ada sebuah hukum Ohm yang di sini menyatakan bahwa kuat arus listrik yang mengalir melalui penghantar sebanding dengan tegangan atau beda potensial penghantar listrik tersebut, perbandingannya selalu konstan yang disebut sebagai hambatan. Maka di sini berlaku suatu rumus I kuat arus sama dengan V tegangan atau beda potensial dibagi dengan R hambatan. Atau di sini bisa kita tulis I kuat arus, V tegangan atau beda potensial, dan R adalah hambatan. Dengan satuannya ampere, volt, dan ohm. Untuk contoh soalnya kurang lebih adalah seperti ini. Sebuah setrika listrik memiliki tegangan 36 volt, jadi di sini V-nya 36 dan kuat arus listrik 9 ampere. Berapakah hambatan setrika listrik tersebut? Jadi di sini yang ditanyakan adalah hambatan, yang ditanyakan adalah R, sehingga di sini I sama dengan V per
R. Maka karena yang ditanyakan R, sehingga di sini R sama dengan V per I. Maka di sini untuk V ini ada 36 volt dan kuat arus ini ada 9 ampere. 36 dibagi 9 hasilnya adalah 4, satuannya ohm. Kemudian untuk yang berikutnya, ini tadi untuk kuat arus sudah kita bahas, tegangan sudah kita bahas. Untuk hambatan sendiri, ini tadi sudah kita bicarakan, namun ini belum kita bahas. Sehingga di sini untuk hambatan listrik, hubungannya dengan kuat arus, hambatan listrik, kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Semakin besar hambatan listrik, semakin kecil kuat arusnya, atau sebaliknya. Sehingga itu tadi kita sudah membahas I sama dengan V per R. Apabila di sini I-nya semakin besar, maka di sini R-nya harus semakin kecil. Atau di sini I-nya yang semakin kecil, maka R-nya itu semakin besar. Ini seperti yang kita bahas tadi bahwa I sama dengan V per R. Apabila di situ R-nya semakin kecil, maka I-nya semakin besar. Jadi di situ R-nya, hambatannya apabila semakin kecil, maka kuat arusnya semakin besar. Atau di situ hambatannya semakin besar, maka kuat arusnya semakin kecil. Sehingga di sini hambatan penghantar itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah hambatan jenis bahan konduktor atau penghantar ini berbanding lurus. Jadi di sini semakin besar hambatan jenis, maka semakin besar hambatan listrik. Untuk yang kedua, selain hambatan jenis, itu adalah panjang bahan atau panjang konduktor. Ini juga berbanding lurus, artinya semakin panjang konduktor, maka semakin besar hambatan listriknya. Dan untuk yang ketiga, ini adalah luas penampang konduktor, ini berbanding terbalik. Artinya semakin besar luas penampang, maka semakin kecil hambatan listriknya. Sehingga di sini berlaku sebuah rumus bahwa R sama dengan Rho dikalikan L per A. Di mana di sini untuk R ini adalah hambatan, Rho ini adalah hambatan jenis, kemudian L ini adalah panjang konduktor, dan A ini adalah luas penampang. Untuk memudahkannya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui kuat arus pada konduktor 0,4 ampere. Jadi di sini untuk kuat arusnya 0,4 ampere. Ini apabila kita ubah, maka menjadi 4 dikali 10 pangkat min 1 ampere. Kemudian jika rapat arus pada konduktor tersebut 2 dikalikan 10 pangkat min 6 ampere per meter kuadrat. Jadi di sini J atau rapat arus ini adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 ampere per meter kuadrat, dan hambatan tetap konduktor ini adalah 1,2 ohm. Tentukan untuk yang A luas penampang, untuk yang B hambatan jenis jika panjang konduktor 4 dikali 10 pangkat 4 cm. Sehingga di sini bisa kita tulis bahwa panjang konduktornya itu adalah 4 dikali 10 pangkat 2 meter. Jadi di sini untuk satuannya langsung kita ubah ke dalam bentuk meter. Sehingga di sini 10 pangkat 4 menjadi 10 pangkat 2. Untuk yang pertama, apabila di sini kita mencari luas penampang ini adalah A, maka di sini kita masukkan rumusnya J sama dengan I per A. Rapat arus sama dengan kuat arus dibagi luas penampang. Maka di sini karena yang dicari adalah luas penampang, maka A sama dengan I per J. Sehingga di sini untuk I ini adalah 4 dikali 10 pangkat min 1. Dan untuk J ini adalah 2 dikali 10 pangkat min 6. Satuannya ampere per meter kuadrat. Untuk ampere di sini sama-sama kita coret untuk meter kuadrat sehingga naik ke atas menjadi satuannya. Kemudian untuk 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, dan untuk min 1 dan min 6 apabila di sini sama-sama kita coret hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Ini di penyebut. Apabila kita ubah ke pembilang hasilnya 10 pangkat 5. Sehingga di sini untuk luas penampangnya sudah kita temukan, ini adalah 2 dikali 10 pangkat 5 meter kuadrat. Kemudian yang berikutnya untuk hambatan jenis ini adalah Rho.
Sehingga di sini kita masukkan rumusnya, hambatan ini adalah hambatan jenis dikali dengan panjang konduktor dibagi dengan luas penampang. Maka karena yang dicari ini adalah yang rho, sehingga di sini untuk hambatan dikali dengan luas penampang dibagi dengan panjang konduktor, ini adalah hambatan jenis. Sehingga di sini untuk hambatannya ini adalah 1,2 ohm. Kemudian untuk luas penampang ini adalah 2 dikali 10 pangkat 5. Dan untuk panjang konduktor ini adalah 4 dikali 10 pangkat 2. Satuannya di sini meter kuadrat dibagi meter. Dan di sini satuannya ohm. Sehingga di sini ohm dikali meter kuadrat hasilnya adalah ohm meter kuadrat. Kemudian untuk 1,2 dikalikan 2 hasilnya 2,4. Sehingga di sini bisa teman-teman lihat, maka di sini 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2 hasilnya 10 pangkat 3. Ohm meter kuadrat dibagi meter hasilnya adalah ohm meter. Dan 2,4 dibagi 4 hasilnya 0,6. Sehingga di sini untuk hambatan jenisnya itu adalah 0,6 dikali 10 pangkat 3 ohm meter. Maka yang kita bahas ini tadi itu adalah hubungan antara arus listrik, tegangan, hukum Ohm, dan hambatan. Sekarang kita masuk ke hukum 1 Kirchhoff.